Kesulitan memahami pesan yang disampaikan di antara komunikan dan komunikator yang sedang berkomunikasi dapat mengakibatkan kesalahpahaman, kebingungan, bahkan ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak. Proses komunikasi menjadi tidak efektif karena kedua belah pihak tidak dapat memiliki kesamaan makna dalam proses memahami pesan yang disampaikan. Semakin pesan tidak dapat dipahami, maka konflik dan ketegangan pun muncul. Untuk memperoleh komunikasi yang efektif, baik komunikan maupun komunikator perlu hadir secara utuh, terutama pikirannya. Selain itu, perlu memiliki kesadaran penuh terhadap pesan yang disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Bagaimana melakukannya? Yuk kita bahas pada episode ini. Hello, welcome back to Lantern of Soul Channel, Learning Transformation, Endurance, and Resilience of Soul. Seorang bijak mengatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Rasa bahagia seseorang juga bergantung pada keefektifannya dalam mengkomunikasikan suatu hal antar pribadi dan kemampuan keterlibatannya dalam percakapan yang memuaskan. Komunikasi antar pribadi yang efektif merupakan percakapan antar dua orang atau lebih yang di dalam prosesnya setiap personal yang terlibat memiliki kesamaan makna terhadap pesan yang disampaikan baik secara verbal dan non-verbal. Kesamaan makna ini perlu dicapai melalui kesadaran penuh dari setiap individu yang terlibat di dalam proses percakapan. Percakapan yang disertai dengan kesadaran penuh ini dikenal dengan mindfulness dalam komunikasi. Mindfulness merupakan gagasan dari Jon Kabat-Zinn, di mana suatu kesadaran atau awareness yang muncul disertai perhatian penuh secara intentionally tanpa maksud menghakimi atau non-judgmentally. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir mindfulness, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, menempatkan lawan bicara pada kategori tertentu. Posisikanlah individu dan objek peristiwa sebagai bagian dari berbagai kategori. Contoh, Anda sedang berkomunikasi dengan seseorang, cobalah untuk mengkategorikan orang tersebut dalam berbagai peran. Misalnya, saat itu posisinya bisa sebagai orang tua, teman, tukang, atau sebagainya. Sebaiknya hindari pemikiran bahwa individu tersebut berada hanya pada satu label tertentu agar Anda tidak kesulitan untuk mengkategorikan ulang posisi subjek atau objek peristiwa tersebut. Kedua, bersikaplah terbuka terhadap informasi dengan sudut pandang baru, walaupun hal itu bertentangan dengan cara pandang bahkan stereotip yang Anda pikirkan. Informasi baru umumnya mendorong seseorang untuk mempertimbangkan kembali cara berpikir atau cara pandang yang tidak sesuai dengan zamannya. Informasi baru juga dapat menolong Anda untuk memberikan respon yang tepat. Hindari dengan hanya berpatokan pada rencana yang telah Anda agendakan sebelumnya. Dengarkan pesan yang disampaikan dari berbagai sudut pandang dan tulus dalam memberikan respon. Ketiga, bijak dalam memaknai pesan yang diterima. Jangan mengandalkan pesan pertama yang Anda rasakan saat komunikasi dimulai. Jika Anda memiliki kesan pertama terhadap subjek maupun isi pesan atau objek yang dikomunikasikan, perlakukan kesan pertama tersebut sebagai tentatif dan dugaan awal yang masih perlu diselidiki lebih lanjut. Persiapkan respon Anda untuk merevisi, menolak, atau menerima kesan awal yang dirasakan. Waspada terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menafsirkan isi pesan. Komunikan dan komunikator harus fokus pada pesan yang disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Salah satu cara untuk memastikan bahwa Anda telah menafsirkan isi pesan dengan benar adalah dengan memparafrase atau menyatakan kembali isi pesan dengan cara yang berbeda. Mintalah orang tersebut untuk memparafrasekan isi pesannya dengan menyampaikan kembali pesannya. Pepatah bijak mengatakan bahwa lebih baik cepat untuk mendengar dan lambat untuk berbicara atau menanggapi. Kelima, menyadari adanya pola komunikasi yang tidak produktif. Komunikan maupun komunikator perlu menyadari kapan harus bicara, kapan harus diam dan mendengarkan, dan sedapat-dapatnya hindari interupsi. Misalnya dalam suatu konflik sudah menjadi pola umum jika seseorang menyampaikan tentang ketidakadilan. Jika ini terjadi, Anda dapat pertimbangkan apakah isu tersebut perlu untuk dikomunikasikan, dan kalau perlu, bagaimana mengkomunikasikannya. Namun jika Anda berpikir tidak baik untuk diteruskan, pertimbangkan apa yang dapat Anda lakukan untuk mengubahnya. Misalnya dari contoh konflik ini, Anda dapat memberikan respon penolakan dan memutuskan siklus percakapan secara proporsional. Keenam, sadari adanya keunikan situasi komunikasi yang sedang terjadi. Pertimbangkan cara terbaik untuk menyesuaikan pesan Anda dengan situasi yang ada.
Misalnya pada teman yang menyampaikan kesulitan yang sedang dihadapi, Anda cenderung memberi respon positif. Sebaliknya, pada teman yang menggosipkan suatu isu yang tidak penting, maka Anda cenderung berespon untuk tidak antusias mendengarnya. Dalam berkomunikasi, jika Anda menunjukkan sikap sabar dan perhatian penuh saat mendengarkan lawan bicara Anda berbicara, hal ini bukan berarti Anda tidak punya power atau sedang berada pada what down position. Ketujuh, identifikasi dan evaluasi cara berkomunikasi Anda. Adalah bijaksana untuk berhenti sejenak, memikirkan situasi dengan penuh perhatian, dan mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan Anda. Hal ini dilakukan terutama dalam situasi sulit. Misalnya, ketika Anda mengekspresikan kemarahan, ketegasan, kekecewaan, dan sebagainya, perlu pertimbangkan kembali posisi lawan bicara Anda pada kategori yang telah dipikirkan, juga keunikan komunikasi yang sedang terjadi. Melalui pendekatan mindfulness yang dilatih terus-menerus di dalam berkomunikasi, hal ini akan membuat komunikasi Anda semakin efektif. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam Lantern of Soul.